Jam berapa? Jam 4 tadi kita mulai bang. Masih Jam ada 13 menit lagi. Oh iya masih lama bang, ini sebentar. Boleh, silakan bang. Bang, ada yang haram-haram nggak nanti dibahas? Enggak sih. Nggak deh. Enggak ada yang haram. Kalau aja nanti ada sesuatu gitu nggak boleh dibahas. Enggak. Aman. Nama kamu di on air siapa? Robi bang. Tetap Tetap Robi. Oh tetap. Bapak tuh emang jadi penyiar dia sekarang? Nggak ada. Bapak tuh Mana gaya-gayaan di situ? aja. Bapak tuh gaya-gayaan aja. Kirain. Ini boleh diminum nih? Enggak dong, itu udah Bagus aja gue ngejauhin enggak. Ini aksesoris. Apa sih? Halo, apa kabar? Wow, udah 900. Tahu bang. Kayaknya susah. Oh, ada suaranya dia. Oh ya. Akhirnya jadi green lagi. Papi kok masih buncit perut? Aduh, kenapa bahas perut gue ya? Perut dikondisikan, astaga. Udah. Halo. Belum. Ayo follow ya yang belum follow Instagram Warnas 91,6 FM Padang. Bang, vlognya dong. Nggak usah nge-vlog, di live ini aja. Silakan. Cobain. Siap vlog yang lain ya, nanti aku posting. Cek. Bali hadir, Jember, Balikpapan. Halo, apa kabar semuanya dimanapun berada? Sehat selalu ya. Semangat beraktivitas. Adik, papi tambah cakep. Makasih. Ada special request dari Pak Bos. Apa tuh? Kan kita punya jingle warna tuh Aha. yang dinyanyiin sama artis-artis. Oh iya. Dia kan, Bu? Boleh Iya. minta. Nah, iya itu harta saya. Makanya dia kan, Bang. Iya, boleh. Boleh ya. Boleh ya, yang Boleh boleh. ya. Saya kasih denger dulu yang ini. Boleh. Yang Firza aja, yang Firza. Nanti gitarnya kita ngisi aja. Oh, cuman vokal aja kan? Iya, kan kayaknya ada cengkok-cengkok ininya loh dangdutnya. Dia vokal Melayu. Ini contohnya bang. Bahasa Inggris ya? Ada bahasa Indonesia juga? Ada nggak? Di Sinamon. 91, ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya saya aja. Alas asik sesuatu. Oh, ini di Sinamon. Tapi nanti versi kamu. Iya, kasih. Itu tagline-nya ya? Iya. Good music for good people. Nanti aja terakhir. Perawatan dari ujung rambut Agnes. sampai ujung kaki. Oh, yang Agnes. Waktunya sensitif, Pak. Agnes Indonesia. Agnes ada. Ada Indonesia apa enggak ya, Agnes? Oh iya. Jadi dia tagline-nya apa Ya, sebenarnya? sekarang Good music udah beli for 3 cabang loh. good music Dan and Smart nomor 100 Ah. And good people lah. Iya, and good people. Jalan Proklamasi nomor 18 ke atas ya. Ya, Jalan Smart nomor 171.
good music, good people, good people, good music, good people. Suka improvisasi masing-masing sih penyanyinya. Jadi Ya, good people, good music, ya, good people. kami yang live itu. Tapi kalau kasih bahasa Arab, selesai deh. Tapi Tapi kalau bahasa Inggris, Kami pun nggak ngerti. Kami pun nggak ngerti deh gitu. good music ya, good music. Abis ini kita mulai dong. Siap. Yang paling dalam kesimpan rahasia antara kau
Oh udah 500 bang yang join bang. Iya ya, yang view. Enggak yang 500 yang join live. Oh ini. Oh iya iya. Iya iya. Ya. Oh, dia jadi tiga vlog ternyata. Di Pandriam. Kalau udah 30 viewers-nya, langsung dia update kedua. Terus kalau mau 30 dia upload terus. Kalau yang kedua itu nyampe 50 baru dia upload yang ketiga. Ayo 11.000 lagi. Yuk kita mulai dong. Dan Kak Viko. Pakai handset? Enggak pakai handset kan? Apa? Abang nggak pakai handset kan? Oh enggak. Kalau itu mainnya phantom box, jadi nanti takutnya Iya. ngebalik gitu. Warna FM Good Music Good People on www.warnafm.com Warnaholic. Nah ini kayaknya adalah interview kita yang paling fenomenal tahun ini. Fenomenal. Karena setelah kita update di Instagramnya kita, ini responnya yang paling gila sih sejauh ini. Oh iya. Kita sudah ada Kak Viko dan juga Bang Komal di studio kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Warnaholic, Seru selamat sore Rupi. Ini kalau Bang Komal udah sering ketemu nih Bang. Iya udah bosen ya. Kalau Kak Viko aja baru hari ini, apa kabar Kak Viko? Alhamdulillah baik. Baik, Gimana ya. Bobby sendiri? Baik juga Bang. Robi. Ini salah Robi. sebutnya. Robi oke. Karena baru pertama kali kan. Enggak, fans aku juga banyak Kak Viko. Nanti. Jadi Bang Komal apa Nanti. kabarnya hari ini? Aku baik, alhamdulillah baik banget. Kalau Kak Viko sendiri baru sejak kapan nih sudah mulai di Padang? Udah 2 bulan lebih lah. Udah 2 bulan lebih ya? Lebih 2 bulan. Udah keluar Padang karena corona ya? Keluar dong. Keluar Oh, keluar keluar. suatu Video klip, nah. ya Oh, syuting gitu. itu Maksudnya aja keluar keluarnya. Sumbar gitu belum ada ya 2 bulan? Belum, ya? belum. Masih di Sumbar aja gitu ya? Ya. Tapi by the way, congratulations atas lagu terbarunya. Ini lagu pertama atau gimana nih Kak Viko? Kalau single, ini single pertama Viko. Oke. Jadi setelah berkarir, pokoknya Aha. selama ini baru ini single perdana. Perdana ya? Warkah Cinta. Siapa yang nulis nih Kak Viko? Erdul. Oh, Erdul kan? Iya, iya, Oh, iya, Erdul. iya. Penulis lagu Mina. Nulis lagu Mina. Baru 6 hari diupload di YouTube dan sekarang udah jadi trending di YouTube. Hari ini nomor 44 ya. Kemarin kabarnya udah sampai Sempat nomor 22. Ini memang fansnya agak garis keras ya. Nih semua hadir di sini. Kurang Garis dari keras ya. 700-an. Tapi by the way memang lagunya enak sekali. Setelah didengar-dengar kan sebenarnya Warna FM juga sebenarnya jarang muterin lagu seperti ini, tapi kayaknya akan masuk Iya, playlist iya. karena lagunya enak. Asik. Dan tentang Bang Komal nggak sih ini sebenarnya? Enggak. Gimana, Tentang Kak Viko? kita sih sebenarnya. Iya. Tentang berdua. Lebih ke tentang hubungan kita selama ini. Gimana tuh selama Perasaan ini? kita asik. Boleh kita sedikit gak sih Warkah Cinta ini sebenarnya tentang apa gitu?
pemahaman kita sih Warka Cinta itu adalah sebuah janji suci, perjanjian kan ya. Jadi perjanjian dalam hati kita masing-masing kalau kita sudah punya ikatan suci di dalamnya. Aduh, jadi pengen cepet-cepet nikah ya Allah. Baru-baru ini juga, baru tahun ini ya, merit berdua ya? Iya. Iya, awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Februari. Oke. Warka Cinta kira ini adalah lagu pertama setelah pernikahan, dan ada rencana lagi nggak sih lagu selanjutnya Kak Viko? Ada, karena sebelumnya Viko kan punya single tapi pop, lebih ke pop. Nah, jadi tapi kan Viko sebenarnya ke dangdut atau Melayu. Jadi ini adalah single perdana yang bernuansa pop Melayu. Jadi dan ini single khusus buat Viko gitu, dikasih abang. Jadi kayak kita tuh setelah kita pernikahan. semangat banget buat Aku bikin lagu. Bukan berarti gue yang bikin lagi. Bukan, Kado kan bisa beli. Oh, karena bisa Kado beli bisa ya? beli. kalau abang yang bikin, masya Allah. Kalau Semua dibikin gue yang tahunnya ngerjain ini, berarti. Takutnya belum dibikin udah underestimate ya. Nanti coba bikin Bang Fama. Siap. Tapi by the way ngobrol soal YouTube-nya, ini apa namanya, video klipnya sendiri. Kalau baju-bajunya kayaknya video klip lain nggak ada lawannya deh. Ya. Baju-bajunya semua koleksinya Bang Fama ya. Iya. Aku udah lihat berkali-kali kayaknya luar biasa, ini kena air aja bajunya tetap bagus gitu. Gimana konsepnya Bang Fama? Anti air. Dan untung untuk anjetnya ikut ya. Karena kalau enggak waktu dia syuting pun dia nanya nih, kalau baju orang lain pasti biasanya si pemakai itu takut buat basahin atau takut buat kena tanah kan. Ini karena aku langsung ikut jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya setelah nikah itu aku udah kasih kado ke dia, dan itu memang kita dengar lagunya bagus banget. Di radio lain gimana kemarin, Mbak? Aman. Cuman yang gak takut tuh RRI. Karena emang cara menyiarnya satu, suasananya juga. Habis itu semua juga pakai baju seragam ya, orang dinas. Ini live loh. Terima kasih. karena dia mungkin radio negara. Iya, benar. Radio pemerintah, betul. Iya. Radio pemerintah. Jadi hari Iya, karena itu radio pemerintah, jadi ada SOP-nya. Betul. Kalau kita kan radio milenial ya. Kita nggak bisa bodoh. Ketawa lu tuh, ketahuan katanya. Ayo lo. Iya, sambil Suka ketawa. Ayo papi kan. Ini lo, ibu itu lo yang masih mancing lo. Ini pamit dulu. jangan bu. Aduh ya. Kamu ketawa sedang bergunjing. Ayo kita mulai lagi Bang. Yuk. Sembilan 91,6 Warna FM, good music, good people on www.warnafm.com. Warnaholic masih barengan sama gua, ada Kak Viko dan juga Bang Komal. Halo, kita sapa lagi. Halo warna semuanya, halo Ruby. Tadi kita masih ngobrolin soal video klipnya. Nah, sekarang kita bakal ke lebih dalam lagunya. Nah, kalau misalnya persiapan lagunya sendiri nih Kak Viko, kan dikasih sebagai kado pernikahan. Nah, persiapan untuk sampai ke rekaman dan lain-lain itu berapa lama sih? kalau sebenarnya menguasai lagu itu 2 hari itu udah menguasai banget. Wah. Maksudnya udah kayak
aduh ini seneng banget nih dapat lagu ini, pengen cepet-cepet rekaman gitu. Tapi karena waktunya habis itu langsung rekaman ya, 2 hari itu langsung rekaman. 2 hari langsung rekaman? 2 hari kan. Nah, tapi lagunya udah dibelinya sebelum-sebelumnya. Iya, udah lama. Tapi aku dengernya baru. Tapi pas kita ke Padang setelahnya baru 2 hari setelah itu rekaman. Mulai dipelajari 2 hari dan 2 hari setelah itu rekaman. Itu kapan sih? Bulan apa tuh? Bulan 3. Bulan Maret ya? Sih? Maret. Iya. Maret ya? Maret ke April lah. Ya, Maret ke April lah. Setelah lagunya dibeli dan dimilikin gitu, ada perubahan-perubahan aransemen nggak sih? Misalnya kayak, wah aku rubah nih dengan gaya aku sendiri, ada nggak sih? Ada. Karena sebenarnya itu lagunya lebih ke religi kan. Oke. Mereka menyampaikan sebuah lagu tuh kayak berbeda. Mereka lebih ke gimana sih, religi lah intinya, lebih agak. Jadi sebenarnya Warkah Cinta itu bisa perjanjian antara umatnya dengan Sang Pencipta. Bisa juga antara kekasih. Nah, kita mengartikannya tuh antara suami istri. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus setelah rekaman pun, udah jadi pun, ini udah jadi hari ini nih. Udah jadi hari ini nih. Kita udah dengerin. Ternyata dia masih ada nggak suka, besok kita datang lagi. Jadi masih ada perubahan gitu ya. Orang taunya Viko tuh kayak punya ghazal Arab di sedikit lagu. Betul, setuju. Sedikit tuh aku pengen ada khas aku yang dari dulu diingat orang. Dan itu butuh negosiasi loh sama penciptanya. Karena begini, biasanya ada yang kita beli sama pencipta, kita rekaman di studio lain. Nah, tapi ini masalahnya, kita beli sama dia, kita rekaman di studio dia. Berarti dia tahu kan kalau kita rubah lagunya gitu. Nah, sementara aku pengen, karena Viko itu image-nya dia kan dulu seorang qori'ah ya. Betul, seorang qori'ah. Abis itu dia kalau nyanyi itu ada cengkok ghazalnya gitu, cengkok Arab-Arab gitu. Nah, aku pengen dimasukin di situ biar Viko-nya kental. Nah, si penciptanya nggak mau. Terus gimana? Nggak mau. Egonya gimana? Baik-baikin ngomongnya. Gimana ya agar dia tuh luluh gitu loh. Terus kita ngomong. Setelah aku ngomong, dia tetap nggak mau ya. Dia bilang nggak bagus. Ini mah nggak bagus. Karena dia udah kenal lagunya. Bener. Kadang kan orang yang mencipta lagu tuh sayang lagunya diolah lagi. Iya, kayak anak sendiri lah ya. Sayang dirombak-rombak kan. Nah, akhirnya aku bilang begini, coba aja dulu bang. Aku bilang gitu, coba aja dulu. Akhirnya waktu itu ada ghazal di awal sama ghazal di interlude. Nah, akhirnya pas dia bilang nggak bagus, aku ikutin nggak bagus. Nggak bagus yang di awal kayaknya dihapus. Yang di interlude kayaknya nggak apa-apa deh bang, biarin bagus gitu. Akhirnya dia ngikut ngalah. Dan ternyata bagus. Aku suka. Untung ada ghazal itu. Ternyata reaction orang itu selalu di situnya. Ya, jadi untung ada itu. Jadi karena ada itu jadi ada yang loncat itu. Ya, jadi kan yang dia loncat itu pas dia yang teriakan ghazal itu kan. Jadi justru bikin scene yang paling ngenanya di bagian gongnya suara yang ghazal yang ketiga ya, teriakan yang ketiga. Bang Komal bisa jadi diplomat nih. Bisa menggoda orang. Iya memang. Menggoda. Iya benar, negosiasi sih emang mainan gue. Tapi by the way, iya ini tadi suara Kak Vika agak kecil dikit, mungkin bisa didengerin boleh. Mantap, iya betul Bu. Wah ini Ibu sangat Ibu mengerti ya, mengerti sekali. Ibu mantan operator ya. Tapi by the way, ini kita ngobrolin soal fansnya dulu nih. Ini fans Kak Viko ini sampai sekarang ini buat Warnaholic yang lagi di mobil atau lagi di rumah, yang lagi nonton live streamingnya kita itu lagi 1.300 orang. Wow. Aduh, 1.300 orang ya. Ini biasanya kemarin kalau kita live sama artis ini lawannya Rosa. Oh iya. Lagi ini angkanya segini nih. Artis lain ini semua ya. Ini semua. Gimana nih Kak Viko? Gimana sih menurut Kak Viko sendiri ngelihat arti fans gitu? Ini buat yang lagi dengerin juga nih. Kalau Viko sih lebih tidak mengartikan fans itu bukan sebuah fans saja, tapi mereka adalah keluarga Viko, mereka adalah pelengkap hidup Viko. Jadi setiap langkah Viko melangkah pun mengambil keputusan, pasti di antara mereka ada yang Viko minta pendapatnya. Iya, termasuk aku juga, termasuk dengan
hubungan kita dari awal sampai titik ini, dan kita pengen ke depannya mereka tuh tetap selalu ada. Betul. Jadi di awalnya memang ini fans di awalnya. Jadi waktu kita muncul, waktu kita digimikkan di Indosiar, nah itu muncullah Vivo Lovers namanya. Nah itu kan awalnya mereka mengidolakan kita, entah mengidolakan kita secara personal atau karena ceritanya. Namun setelah perkembangan keadaan semuanya berjalan kesininya, kita merasa kalau mereka tuh adalah bagian dari kita. Kita merasa kita dan mereka tuh adalah satu keluarga. Dan itu akhirnya kita giring kesininya kalau kita semuanya bukan antara mengidolakan dan idola, tapi antara sebuah keluarga. Anak dan ya, jadi apapun yang terjadi dengan kita, apapun yang terjadi dengan mereka, itu kita merasakan bersama. Kita sakit, mereka juga merasakan. Mereka sakit, kita juga merasakan. Jemput jenguk. Iya, jadi yang tadinya antara fans dengan idolanya berevolusi menjadi sebuah keluarga. Seru. Pernah nggak sih, Ruby penasaran nih, pernah nggak sih Bang Fomal dan Kak Viko itu ketemu dan bikin pers apa sih kayak meet and greet fansnya gitu? Sering. Seberapa rame sih? Sering. Aku kira ini aja nonton rame banget, apalagi sering. Kita hampir setiap sering kota banget. sebenarnya kalau nggak ada kalau nggak ada corona ini corona itu sebenarnya kita banyak jadwal yang terpending. Dan sebelum corona tuh sebelum nikah setelah dia turun dari panggung tuh kita meet and greet tiap kota tuh udah ada jadwalnya, per 3 bulan tuh udah ada jadwal. Paling rame berapa tuh? Rame banget. Aku kalau misalnya kayak ini di lost gitu ya, nggak dibikinin batasan yang datang gitu, kayaknya bakal ribuan orang. Iya benar. Tetap dibatasi ya. Karena mereka gedung kan, betul. biasanya, jadi kayak kalau rame-rame kan nggak bisa, jadi mereka dibatasin gitu. Apalagi yang waktu pertama kali abang saya ke Bangka tuh, yang waktu mengkhidbah Viko tanpa dia tahu, aku datang mengkhidbah dia di Jakarta, nggak ada yang tahu. Taunya hanya dari gara-gara aku sholat maghrib di masjid. Setengah jam setelah itu, Masya Allah rame banget kayak ada Brad Pitt yang datang ke kampung itu. Bayangin ya, di depan masjid gak sih Bang? Di depan masjid ya? Rumahnya dekat masjid. Jadi di masjid itu waktu aku sholat tuh mereka udah kasak kusuk. Di belakang tuh udah kasak kusuk. Nggak lama setelah itu aku pulang ke rumah dia, langsung rumah itu jendela apa. Aduh rame banget, kayak abis ada pembunuhan di rumah dia. Bayangin rame. Ini kebakaran lebih cocok. Iya, habis itu akhirnya aku pulang dari rumah dia dan sempat dicegat juga di tengah jalan sama rombongan yang lain. Jadi aduh antusiasnya Masya Allah. Wah seru banget. Makasih banyak ya, makasih Tapi banyak. Ruby pengen tahu nih, satu cerita deh salah satu fansnya Bang Fomal dan Kak Viko nih. Cerita deh satu fans yang punya cerita paling bermakna sampai hari ini. Kalau kita bukan berantem sih, mereka mungkin tahu kan dari status kita. Apalagi waktu itu aku sering kayak kalau sedikit kecewa tuh bikin status di Instastory, kan masih anak-anak gitu. Jadi nggak kita loh yang ngomong, dia sendiri loh. Ini revealing yourself ya. Jadi waktu itu aku benar lagi, walaupun statusnya cuma wajah nggak senyum gitu, wajah datar gitu ya. Itu mereka tuh pada rusuh, apalagi nggak ada vlog kita. Nah itu mereka kayak jadi, nangis, nggak makan gitu. Walaupun bagaimanapun banget ya Tuhan. Walaupun bagaimanapun kita menyembunyikan keadaan kita, maksudnya kita lagi nggak baik. Terus kita menyembunyikan, bilang enggak apa-apa kok, semua pada deh. Tapi mereka tahu karena rata-rata mereka tuh bunda-bunda ya, mak-mak. Jadi mereka udah menganggap kita anaknya, jadi mereka tuh kayak punya feeling ke anak. Jadi anaknya berubah aja ekspresinya di foto, cara pandangan mata aja mereka udah tahu semua. Gitu. Bahkan pernah kita berantem, ada masalah, sampai nggak ada komunikasi dan dia pernah Instagramnya off ya. Itu emak-emak itu sampai ada yang nggak makan, ada yang emahnya kambuh, aduh macam-macam pokoknya. Itu gimana ceritanya? Terus mereka nggak makan? Kita juga nggak ngerti. Tapi kok datang kayak gitu. Kita nggak makan. Kalau ada vlog jadi, kita baru makan. Nah jadi kesannya kayak mereka tuh ngancam kita agar kita komunikasi. Baik-baik Kadang-kadang nih gue bocorin loh. Aku lihat nih,
Aku lihat lagi Instagramnya, jadi komen-komennya aku melihat dari sini. Jadi akhirnya tuh pada kita tuh lagi nggak nyaman hati, nggak Aha. nyaman hati. Kalau hati nggak nyaman nggak bisa dipaksain kan. Bener. Nah karena hati kita yang Aha. memang nggak nyaman. Karena demi mereka semua, ada yang nggak makan, ada asam lambungnya naik, Yang ada yang kabur, sampai ya. nenek-nenek bilang aku udah tua, aku pengen mati, Penyemangat aku, mati melihat cuman kalian kalian. bahagia. What? Ada yang begitu. Akhirnya aku terpaksa bahagia. Terpaksa ya, terpaksa ya. Maksudnya saat itu, tapi mungkin beberapa hari setelah itu nggak terpaksa. Tapi saat itu Karena abang juga kayak gengsi banget. nggak gengsian sih. Aku kalau udah masalah hati itu agak susah, butuh waktu sebenarnya, butuh waktu. Oh, oke. Jadi saat itu waktunya belum tepat, tapi demi semuanya aku bilang yang cobalah posting foto atau yuk kita foto demi mereka semua gitu. Setelah foto otomatis kita chemistry-nya dekat Balik lagi lagi, kan, ya. udah balik lagi Balik gara-gara lagi. mereka. Jadi berarti tujuan si penonton Iya. terkabul Dan gitu. pernah juga Membaikkan kembali pernah hubungan juga kita ada berdua. masalah, mereka sengaja kayak bikin acara gitu, makan bareng di restoran. Mereka janjinya satu-satu ya. Iya. Ternyata di restoran tuh udah ada dia berdua kita. Wah, Iya, akhirnya tapi kayak kita sengaja diajak yang politik mereka politik. Itu waktu itu di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, di Jakarta. Oh, keren banget. Dan Makanya aku nggak menyangka kita sampai titik ini jadi tuh berkat karena mereka. juga. Betul, Karena betul, mereka. betul. Tapi selain itu juga memang karyanya yang lagu ini memang enak banget sih. Iya, iya. Iya. Alhamdulillah. Langsung galau. Oke, wah ini ngobrol ini aja kita udah 10 Iya. menit nih. Abis ini kita bakal main game sama mereka berdua ya. Oke. Ya, penasaran kok game apa? Tenang, Oh, jangan tahu kemana-mana. apa ya. Apa ya? Jangan kemana-mana, dengerin terus suara FM Padang. Garis keras berarti ya Bang ya? Sampai ada yang anaknya DM tuh, kamu tuh ya, aku bangga kagum sama kamu, tapi kamu sudah merenggut kasih sayang seorang Iya. ibu sama anak kandung. Kok Iya, bisa begitu, karena Bang, ya? karena begini, mamahnya tuh jadi sibuk ke kita, liatin Oh. perkembangan kita. Kita nggak ngeluarin kabar di story atau tidak Jadi ngeluarin mungkin vlog, pusing. dia sedih. Jadi Ah. anaknya tuh jadi nggak nyaman jadinya. Jadi akhirnya marah sama kita, Bukan anaknya satu atau dua orang. marah sama Yang kita. Ini gara-gara kalian Kasih nyokapnya sayang jadi kurang ya, gitu. terus nyokapnya jadi nggak masak atau nggak Sampai begitu? memperhatikan kita, iya sampai Mungkin kayak gitu. sayangnya mereka gitu, Iya. kayak gitu kan. Ya alhamdulillah, masya Allah. Tapi ada juga yang beberapa mereka yang kondisinya nggak baik, kayak di rumah sakit atau apa. Jadi Semangat. lihat vlog kita jadi lebih Dan semangat. Tapi ada yang annoying gak sih Bang? Oh banyak, Banyak pasti ya. banyak. Karena banyak yang baik, berarti ada juga beberapa Iya. yang Banyak. baik juga. Jadi itu makanya sekarang itu kita arahkan mindsetnya itu ke family. Karena dulu tuh Oke. antara fans dengan idola kan. Mhm. Kalau dia ngefans pasti dia pengen idolanya harus begini Harus gitu loh. baik Oh semua. itu kok jilbabnya kayak gitu. Dia pengen. Jadi kalau kita nggak sesuai, tidak seperti yang mereka mau, mereka langsung benci. Jadi nah yang begitu itu biasanya yang mereka sangat sayang sekali dan kita tidak bisa ngikutin keinginan mereka langsung berbalik arah. Di situ munculnya haters. Iya. Muncul Kadang ada fans, ada haters itu segerombolan dari fans berubah. yang agresif dulunya. Yang gila banget. Yang Iya, kayaknya nggak ketua. haters itu Iya. bahkan berawal Nggak dari ikut fans gitu ya. yang sangat sayang sekali malah. Fanatik ya. Yang sangat fanatik jadi haters. Oke. Seru banget ngeliat komen-komennya Bang. Ini nggak live ya, gue nggak berani komen kan. Dia lagi on air. Nggak Iya, lagi nggak on air. Habis ini kita main game ya Bang ya? Tapi Ada ada apa haters, itu? Apakah itu? Oh ada, tetap ada. Ada, makanya Rahasia. sekarang kita ganti jadi family. Jadi di dalamnya tuh hanya benar-benar yang pure, Yang berhati, yang baik. tulus. Jadi prinsipnya biarlah sedikit tapi benar gitu daripada banyak bikin pusing. Ini Dan 1400. tapi nggak ada yang kasar-kasar kan dari tadi kan? Sejauh ini baik-baik aja. Dari Oh ini yang baik semua ini, jangan bikin malu ya di rumah orang ya semua. Saya bukan hater, saya pasukan 86. gue nggak dengerin ya. Iya lah dengerin tuh. Aman baterai itu. Nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi belum ada warning ya. Belum. Fanatik tak diimbangi hati bersih. Iya benar.
Ya itu kalau fans sama idola kayak gitu. Tapi kalau family pasti nganggap kita keluarga kan. Jadi kalau kita ada salah, karena kita juga manusia, kadang-kadang kita khilaf, kadang-kadang kita lupa. Harusnya kalau sebagai keluarga ngingetin kita gitu loh. Kamu gak bingung? Ini nggak dummy loh. Ini loh. Family, yes. Ayo, ada yang setuju nggak kalau memang harus dirubah jadi family atau tetap Vivo lovers? Ini yang Ibu di siku main game. Gamenya seru pasti. Dan menegangkan. Mending saya nge-vlog dari tadi. Soalnya seru di sini. Siap-siap nonton. Baterai tuh Pak? Baterai Bu. Baterai. Family, mami aku tambah. Sponsor ini kita suruh. Why not?